Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Bapak dan Ibu, kami ucapkan selamat pagi dan selamat datang di auditorium kantor Wali Kota Balikpapan. Sesaat bersama-sama sejenak kita akan mengikuti jalannya rangkaian acara launching proyek perubahan peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-14 tahun 2022. Bapak dan Ibu, sebelum kita memulai dan mengawali rangkaian acara kita di pagi hari ini, sejenak bersama-sama kita akan menyaksikan penayangan video launching proyek perubahan. Selamat menyaksikan. Pimpinan tinggi. Tidak ada pilihan lain, harus melakukan inovasi, harus melakukan perubahan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi yang semakin bagus, sekaligus dalam rangka memperbaiki kehidupan bangsa dan negara ini. Itulah pentingnya kepemimpinan di level eselon 2 untuk mengikuti pelatihan kepemimpinan strategis. Berikut 8 proyek perubahan strategis yang akan dikembangkan dalam rangka mewujudkan Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman. Irfan Taufik, Adamin Siregar, Budi Lilyono, Arfiansa, Neni Dwi Winahyu, Alwiati, Murni, Sylvia Rahmadina. Sigap, Sinergi Antisipasi Bencana Kota Balikpapan merupakan inovasi strategis dan kolaborasi antar elemen masyarakat dan pemerintah untuk membangun sinergi. Inovasi ini ingin mewujudkan konsep lebih baik mencegah terjadinya bencana dan membangun kesiapan masyarakat apabila terjadi bencana dengan menurunkan indeks risiko bencana dan meningkatkan indeks ketahanan daerah. Bencana tidak bisa kita hindari, namun kita diberikan kesempatan olehnya untuk dapat mempersiapkan diri dengan berbagai cara dan kerjasama yang baik. Keluarga sehat, tanggap dan tangguh bencana. Rumah Inovasiku, inovasi untuk kotaku. Sebagai langkah strategis Bapedalitbang dalam tata kelola inovasi daerah yang berkelanjutan, mendukung pencapaian visi dan misi ke-1, yaitu penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dengan indikator indeks reformasi birokrasi. Rumah Inovasiku juga sebagai upaya meningkatkan salah satu indikator kinerja utama Bapedalitbang, yaitu Indeks Inovasi Daerah Kota Balikpapan. Dalam 4 tahun mengalami penurunan, sekaligus percepatan pencapaian sasaran strategis, meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui penelitian, pengembangan, dan inovasi daerah. Pada tatanan nasional, Indeks Inovasi Daerah menjadi salah satu indikator pengukuran indeks kepemimpinan daerah dan sesuai amanat Kepmendagri nomor 061/5449 tahun 2019. Mengungkit sebesar 3% terhadap indeks penyelenggaraan pemerintah. Rumah Inovasiku merupakan wadah bagi seluruh masyarakat
dan bukti kehadiran pemerintah daerah dalam pengelolaan inovasi dalam bentuk dokumentasi, identifikasi, pengolahan, pembinaan, pengembangan, dan fasilitasi inovasi daerah melalui tata kelola dalam Rumah Inovasiku akan membangun budaya inovasi yang mendukung peningkatan daya saing dan branding Kota Balikpapan. Rumah Inovasiku, inovasi untuk kotaku. Salam kenal dengan proyek perubahan, Griyaku Balikpapan. Griyaku Balikpapan adalah suatu branding, sekaligus akronim dari strategi peningkatan rumah layak huni Kota Balikpapan, yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman Kota Balikpapan, sebagai aktor dalam penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman. Griyaku Balikpapan diyakini akan menjadi solusi untuk menangani 3 dari 5 isu strategis di Disperkim Kota Balikpapan, yaitu menurunkan RTLH, menerapkan SPM bidang perumahan khususnya RTLH akibat bencana, dan menurunkan angka backlog bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Griyaku Balikpapan telah di-launching oleh Wali Kota Balikpapan, tanggal 14 September tahun 2022 sebagai gerakan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni Kota Balikpapan oleh Pentahelix, dengan 8 kegiatan sebagai output jangka pendek. Pertama, penetapan perwali BSPK RTLH, kedua, penetapan anggaran BSPK RTLH pada APBD 3,32 miliar rupiah, ketiga, anggaran BSPK RTLH dari 4 CSR 105 juta rupiah, keempat, komitmen BSPK RTLH oleh Pentahelix, kelima, tambahan menu BSPK RTLH di website Disperkim, keenam, tutorial pendataan RTLH, ketujuh, sosialisasi perwali BSPK RTLH, dan kedelapan, kegiatan BSPK RTLH sebanyak 70 unit, 66 unit dari APBD dan 4 unit dari CSR. Sebagai wujud komitmen kami dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik yang profesional di Kota Balikpapan, kami telah merancang strategi pelayanan publik melalui digitalisasi sistem pelayanan di Mall Pelayanan Publik Kota Balikpapan dengan inovasi siap ditempa di Mall Pelayanan Publik Kota Balikpapan. Inovasi siap ditempa meliputi penyediaan sistem pendaftaran langsung maupun online, mekanisme pelayanannya, fasilitasi ranking status layanan, serta suplai kekuatan masyarakat. Dengan inovasi siap ditempa, kami berusaha mewujudkan pelayanan yang nyaman dan profesional untuk seluruh pengguna pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kota Balikpapan. Dengan ini kami mohon dukungan seluruh stakeholder, masyarakat pengguna layanan untuk mendukung inovasi siap ditempa di Mall Pelayanan Publik Kota Balikpapan. Di bidang pemerintahan, ke depan diperlukan pemerintahan DILAN, digital melayani. Pengelolaan pemerintahan yang baik, efektif, dan terpercaya merupakan misi ke-8 pemerintahan Presiden dan Wakil Presiden Bapak Joko Widodo dan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Sejalan dengan itu, Wali Kota terpilih Kota Balikpapan dalam RPJMD 2021 sampai dengan 2026 menetapkan visi, yaitu terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern, dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman, dan misi pertama mewujudkan tata pemerintahan yang baik. Sekretariat DPRD Kota Balikpapan sebagai salah satu organisasi perangkat daerah di lingkungan pemerintah Kota Balikpapan dituntut mampu mengolaborasi, mewujudkan visi dan misi tersebut di atas dengan menghadirkan konsep besar dalam rencana proyek perubahan. Selain itu, dalam mewujudkan visi misi tersebut di atas, maka diperlukan sentuhan modernisasi layanan melalui digitalisasi dengan mengusung prinsip-prinsip layanan good governance, yaitu layanan yang cepat,
efisien. Layanan tersebut telah dirancang dalam proyek perubahan Sekretaris DPRD Kota Balikpapan, yaitu Sidilan, Sistem Digital Melayani dengan tagline, Digital Melayani, Bukan Dilayani. Dalam rangka melaksanakan visi dan misi RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026, khususnya misi pertama, mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik, Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan telah menyusun rencana strategis dengan tujuan meningkatkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dengan indikator sasarannya adalah indeks SPBE dengan mengacu pada arsitektur SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi. Hal ini selaras dengan salah satu prioritas pembangunan Kota Balikpapan, yakni penguatan birokrasi pemerintahan yang profesional, transparan, dan bebas korupsi, serta menumbuhkan trust yang tinggi dari masyarakat. Dalam rangka pelaksanaan birokrasi yang profesional dan transparan, pemerintah Kota Balikpapan telah menerapkan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE dengan melakukan digitalisasi layanan di masing-masing perangkat daerah. Dari berbagai aplikasi yang dimiliki, pemerintah Kota Balikpapan secara umum belum terintegrasi dan masih parsial-parsial. Hal yang sama juga terjadi dan menjadi isu nasional yang mengakibatkan tidak interoperable, pemborosan, dan tidak efisien. Selanjutnya, pemerintah Kota Balikpapan akan melakukan penggabungan dan atau pengintegrasian berbagai aplikasi yang dimaksud dalam satu portal layanan publik yang disebut Balikpapan Single Window, di mana pengguna cukup memiliki satu account untuk mengakses berbagai layanan, juga mendapatkan berbagai informasi terkait pembangunan kota, tempat wisata, agenda kota, serta untuk menyampaikan aduan dan pelaporan terkait dengan penyelenggaraan kepemerintahan. Diharapkan dengan adanya Balikpapan Single Window akan tercipta big data yang bermanfaat bagi pemerintah dalam pengambilan kebijakan yang lebih cepat dan akurat, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mendapatkan berbagai layanan dan informasi yang up to date secara online melalui aplikasi mobile yang terpadu. Tahun 2045, negara Indonesia memasuki usia 100 tahun. Pada tahun tersebut, Indonesia mengalami bonus demografi, di mana jumlah usia produktif 15 sampai dengan 64 tahun mencapai 70%. Harapannya generasi yang ada di saat itu adalah generasi emas, yaitu generasi yang memiliki kecerdasan yang komprehensif, produktif, inovatif, damai dalam interaksi sosial, berkarakter yang kuat, sehat dan berperadaban unggul. Visi Kota Balikpapan terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman. Tentu termasuk di dalamnya adalah kota layak anak. PINMAS merupakan strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung Kota Balikpapan menuju kota layak anak. PINMAS dihadirkan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Keluarga Berencana Kota Balikpapan. PINMAS dilaksanakan melalui pendekatan sinergitas, kolaborasi, koordinasi heksahelix yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, perguruan tinggi, dunia usaha, media massa, forum anak untuk bersinergi dalam memenuhi hak anak. Salam PINMAS, anakku masa depanku. Bergerak bersama, lindungi anak kita. Penataan uang Kota Balikpapan berbasis One Map One Data adalah kebijakan pemerintah Kota Balikpapan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan uang di Kota Balikpapan dengan membangun sebuah sistem informasi yang mendigitalisasikan peta rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi
Luar biasa, hadirin boleh kita beri tepuk tangan untuk ke-8 launching proyek perubahan di pagi hari ini. Oleh itu, sejenak kami mohon untuk dapat menyampaikan dukungan oleh Wali Kota Balikpapan terhadap proyek perubahan peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 angkatan ke-14 oleh Wali Kota Balikpapan didampingi oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan. Kami silakan. Tadi berapa orang tadi? Oh, jangan ketawa-ketawa. Nanti saya tunggu implementasinya nanti ya. Programnya bagus, tapi implementasinya dilihat tahun depan. Baik, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bahasanya gini ya. Pada hari ini Senin tanggal 26 September 2022, saya Wali Kota Balikpapan melaunching 8 proyek perubahan strategis yang dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya Balikpapan sebagai kota terkemuka yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera dalam bingkai Madinatul Iman, yaitu 1. Sinergi Antisipasi Bencana Balikpapan atau SIGAP oleh Bu Sylvia Rahmadina, AP, Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Yang kedua, Rumah Inovasiku, Inovasi untuk Kotaku oleh Ibu Murni ST, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Yang ketiga, Strategi Peningkatan Rumah Layak Huni Kota Balikpapan atau Griaku Balikpapan oleh Mr. Arfiansah, ST MSI, Kepala Dinas Perumahan dan Permukiman. Dan yang keempat, Strategi Pelayanan Publik melalui digitalisasi sistem pelayanan atau siap ditempa di Mall Pelayanan Publik Kota Balikpapan oleh Dr. Andes Budi Liliono MM, Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Yang kelima, Strategi Peningkatan Fasilitasi Fungsi dan Tugas DPRD melalui Sistem Digital Melayani atau SIDILAN. Mana Dilannya nih? Ini Dilan ini ada kendu-kendunya, Bu. Kenangan dulunya ini ada ini Dilan. Di Kota Balikpapan oleh Mr. Irfan Taufik SAG MSI. SAG ini Sarjana Alam Gaib, Bu. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Dan yang keenam, Balikpapan Single Window, integrasi sistem pemerintahan berbasis elektronik dalam rangka peningkatan layanan publik oleh Adamin Eskom M. Eng, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika. Dan yang ketujuh, strategi peningkatan peran serta masyarakat dalam mendukung Kota Balikpapan menuju Kota Layak Anak atau PIN Emas oleh Ustazah Dr. Anda Alwiati AAPT, Apoteker, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana. Dan yang kedelapan, penataan ruang Kota Balikpapan berbasis One Map One Data oleh Mrs. Neni Dwi Nahyu, STP MSI, Kepala Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang. Terima kasih. Baik, dilanjutkan tentunya di pagi hari ini dengan penandatanganan bentuk dukungan oleh Wali Kota Balikpapan yang diawali dengan sinergi atau launching perubahan sinergi antisipasi bencana Balikpapan atau SIGAP. Terima kasih, dan selanjutnya launching proyek perubahan Rumah Inovasiku, Inovasi untuk Kotaku. Terima kasih, dan selanjutnya launching proyek perubahan Griaku Balikpapan.
Terima kasih dan selanjutnya launching proyek perubahan siap ditempah. Terima kasih dan selanjutnya launching proyek perubahan sistem digital melayani atau SIDILAN. Terima kasih dan selanjutnya launching proyek perubahan Balikpapan Single Window atau BSW. Terima kasih dan selanjutnya launching proyek perubahan PIN Emas Anak atau PIN Emas Anakku Masa Depanku. Terima kasih, dilanjutkan dengan launching proyek perubahan One Map One Data. Terima kasih, dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Kami persilakan. Baik, kami persilakan untuk berfoto bersama. Jempolnya Pak boleh, silakan. Jempol. Baik. Terima kasih, mohon izin Wali Kota dan Sekda untuk tetap bertahan di tempat. Pak Wali mohon izin dengan Pak Sekda. Kita akan melanjutkan sejenak dengan tentunya komitmen bersama antara Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dengan Disduk Capil terkait dengan program penerbitan surat keterangan kematian pada rumah sakit dan puskesmas serta penerbitan akte kematian di Kota Balikpapan. Diawali penandatanganan dengan Kepala Dinas Kesehatan Kota Balikpapan dan Kadisduk Capil, kami silakan. Baik, penandatanganan kami persilakan. Selanjutnya penandatanganan oleh Wali Kota Balikpapan. Terima kasih, kami persilakan berfoto bersama terlebih dahulu. Terima kasih, Pak Wali dan Pak Sekda mohon izin tetap bertahan. Dilanjutkan dengan komitmen bersama kembali antara Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas atau Disduk Capil Kota Balikpapan terkait tentang pelaksanaan program peningkatan kualitas pelayanan pemakaman dan penerbitan akte kematian di Kota Balikpapan. Penandatanganan ini diawali oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, kami silakan. Terima kasih, dilanjutkan dengan penandatanganan oleh Wali Kota Balikpapan, disaksikan oleh Sekretaris Daerah Kota Balikpapan. Mohon izin untuk berfoto bersama terlebih dahulu, kami silakan.